Hai semuanya, selamat pagi, siang, sore, malam. Balik lagi di channel rekap film yang terus berkembang ini. Jadi pada kesempatan kali ini, gue Abang Admin, akan membawakan alur cerita dari sebuah film berjudul Late Night with the Devil. Film ini merupakan sebuah film horor supranatural yang masih cukup fresh karena dirilis di tahun 2023 lalu. Menceritakan tentang seorang pembawa acara talk show bernama Jack Del Ray, yang mendapatkan pengalaman supranatural mengerikan ketika membawakan sebuah acara televisi, di mana sebuah entitas iblis muncul dan mengancam jiwa orang-orang yang ada di acara tersebut. Bagaimana keseruannya? Gak perlu berlama-lama, kita langsung mulai aja alur ceritanya. Film dibuka dengan sebuah narasi yang menggambarkan kondisi Amerika di medio tahun 1970-an. Pada masa ini, Amerika dilanda banyak sekali masalah, dari mulai krisis ekonomi, munculnya banyak sekte aliran sesat, hingga kerusuhan di mana-mana. Akan tetapi di sisi lain, siaran televisi di masa itu juga sedang berkembang pesat. Salah satu acara televisi yang sedang naik daun di masa tersebut bernama Night Owls, sebuah acara talk show yang mana pembawa acaranya adalah Jack Del Ray, karakter utama di film ini. Diceritakan bahwa Night Owls menjadi salah satu acara talk show malam hari yang sangat sukses di era tersebut. Mengkombinasi acara talk show dengan beberapa unsur, seperti sketsa komedi, hingga live musik, acara yang tayang 5 kali dalam seminggu itu selalu memiliki rating yang tinggi. Jack, sebagai host dari acara tersebut, jelas menjadi yang paling disorot, dan ia juga kemudian menjadi sangat tenar. Bahkan ia juga pada akhirnya mendapat kontrak jangka panjang dengan bayaran tinggi dari stasiun TV UBC, tempat acara Night Owls ditayangkan. Selain karena bakatnya sebagai pembawa acara, keberhasilan Jack ini juga tak lepas dari ia yang selalu didukung oleh istri tersayangnya, yang bernama Madeline. Tetapi, rumor miring mulai muncul seiring melejitnya nama Jack. Diduga, Jack bisa seterkenal sekarang lantaran ia ikut dalam sebuah kelompok kultus bernama The Grove. Meski orang-orang yang terkait kultus tersebut mengaku bahwa itu hanya kelompok kemah musim panas biasa, namun masyarakat sudah memiliki beberapa bukti bahwa The Grove kerap melakukan ritual-ritual aneh yang disebut bisa mendatangkan kesuksesan pada anggotanya. Lalu 4 tahun berselang, kehidupan Jack mulai mengalami kemunduran. Ini dimulai dari istrinya yang divonis menderita sakit kanker paru-paru. Dalam kondisi sakitnya itu, Madeline juga sempat diundang menjadi tamu di acara Night Owls milik Jack. Bahkan episode itu menjadi episode dengan rating tertinggi dalam sejarah acara Night Owls. Sayangnya, 2 minggu setelah episode tersebut, Madeline pada akhirnya meninggal dunia. Setelah istrinya tiada, Jack memutuskan rehat dari dunia hiburan dan mengasingkan diri. Lalu sebulan kemudian, Jack pada akhirnya kembali ke TV, dan memandu acara Night Owls. Namun karena absen cukup lama, rating acara Night Owls anjlok ke angka yang rendah. Demi menaikkan kembali rating acara, Jack bersama Leo Fiske, sang produser Night Owls, bahkan harus melakukan banyak gimmick dan kontroversi. Sayangnya, hal tersebut tidaklah cukup, yang membuat pada suatu hari, Jack dan Leo berencana membuat satu episode Night Owls dengan tema supranatural, yang menurut mereka akan bisa mendongkrak kembali rating acaranya. Lalu episode spesial Night Owls tersebut diberi tajuk Late Night with the Devil. Pada akhirnya, setelah beberapa persiapan, di suatu malam Halloween tahun 1977, Night Owls dengan episode Late Night with the Devil pun tayang. Di episode ini, ada beberapa bintang tamu yang diundang, di antaranya ada Christou sang paranormal, lalu ada Carmichael Haig yang merupakan seorang pesulap, dan Dr. June Ross, seorang parapsikolog, serta subjek penelitiannya, yang bernama Lily. Acara lalu dimulai dengan baik. Gus sang co-host membuka acara, kemudian diikuti dengan kemunculan Jack. Karena ini episode spesial Halloween, penonton di studio pun banyak yang memakai kostum hantu dan juga monster. Setelah membuka acara dengan prolog penuh canda, Jack pun memanggil bintang tamu pertama di acara malam itu, yakni Tuan Christou, sang paranormal. Singkat cerita, setelah muncul dan memperkenalkan dirinya, Christou mulai menunjukkan kebolehannya berbicara dengan makhluk halus di ruangan studio tersebut. Di momen ini, Christou sempat salah menebak nama-nama orang yang sudah meninggal yang berhubungan dengan penonton di studio, sehingga kemampuan Christou pun sedikit mulai diragukan. Namun, pada kesempatan lain, Christou mengaku bisa berbicara dengan sebuah entitas yang mengaku sebagai pria bernama Edmond. Lalu, seorang ibu dan 1 anaknya pun mulai mengatakan bahwa Edmond adalah mendiang anak laki-lakinya yang sudah meninggal. Setelah itu, Christou pun menyampaikan apa yang dikatakan arwah Edmond yang bicara padanya. Hal ini membuat si ibu terharu dan merasa berterima kasih pada Christou karena sudah menjadi penghubung antara ia dan mendiang anaknya di momen tersebut. Hal ini pun pada akhirnya membuat penonton mulai mempercayai kemampuan Christou.
Akan tetapi, beberapa saat kemudian, Hristo tiba-tiba saja berteriak histeris seperti diserang sesuatu. Di momen ini, Hristo meneriakkan nama Minnie, seorang perempuan yang menurut penerawangannya mengenakan cincin nikah, tapi anehnya tak ada yang kenal dengan sosok Minnie di studio tersebut. Lampu studio sempat redup sesaat, kemudian akhirnya Hristo pun bisa kembali normal. Pada saat jeda iklan, Hristo nampak tak sehat usai kejadian tadi, tapi ia meyakinkan bahwa ia bisa selesaikan acaranya. Kemudian, Leo Fiske, sang produser acara Night Owls muncul, dan mengatakan pada Jack, bahwa apapun yang terjadi di malam ini, acara harus tetap berlangsung sampai selesai, karena ia sudah menyiapkan segala kejutan dan gimmick yang mungkin akan berguna untuk meningkatkan rating acaranya. Kemudian acara dilanjut dan masuk segmen kedua. Pada segmen ini Jack memanggil bintang tamu kedua di acara tersebut, yang bernama Carmichael Haig. Pria yang biasa dipanggil Car ini adalah seorang mantan pesulap, yang kini beralih profesi menjadi seorang investigator ilmiah paranormal, alias orang yang berusaha membuktikan bahwa hal-hal paranormal itu tak ada, dan itu semua selalu bisa dijelaskan secara ilmiah. Saat berbincang dengan Jack soal pekerjaannya ini, Car berkata bahwa ia juga memiliki hadiah uang tunai $100.000 bagi siapapun yang bisa membuktikan bahwa hal gaib itu nyata, namun tiba-tiba saja Hristo menyela karena tidak suka dengan gaya bicara Car. Lalu Car diminta Jack untuk menjelaskan secara ilmiah terkait aktivitas paranormal yang tadi dilakukan Hristo di segmen pertama. Car kemudian mengatakan bahwa semua yang dilakukan Hristo tadi adalah tipuan, dan semua hanyalah sekedar tebakan yang beruntung. Tak senang dengan perkataan Car, Tuan Hristo yang kesal lantas menyiram Car dengan segelas air minum. Jack kemudian berusaha menjadi penengah. Ia mengatakan bahwa saat Hristo tadi sempat histeris dan seperti diserang sebuah entitas, lalu menyebut nama Minnie. Jack mengaku bahwa Minnie merupakan nama panggilan sayang dirinya kepada sang mendiang istri, yaitu Madeline. Ini aneh, lantaran yang tahu nama panggilan itu hanyalah Jack sendiri, jadi bagaimana bisa Hristo mengetahui hal tersebut? Akan tetapi, Car yang tak percaya, kembali menyebut bahwa itu lagi-lagi hanyalah sekedar tebakan yang beruntung. Beberapa saat kemudian, Hristo kembali bertingkah aneh. Kali ini ia tiba-tiba saja memuntahkan banyak cairan dari tubuhnya. Di sini seketika acara pun terpaksa dialihkan ke sesi jeda iklan. Selama jeda iklan, setelah kejadian tadi, Hristo yang nampak tak sehat langsung dibawa ke rumah sakit. Sementara Car, di sini ia menuduh Jack dan krunya melakukan drama dan gimmick yang memalukan, akan tetapi Jack langsung membantah bahwa itu bukan gimmick. Leo kemudian muncul, dan kembali meminta Jack untuk terus fokus, karena kini rating acara mereka mulai kembali meningkat. Masuk segmen ketiga, bintang tamu berikutnya adalah seorang parapsikolog yang juga penulis dari buku berjudul Conversations with Devil. Sebelum memanggil bintang tamu ini, lebih dulu diperlihatkan sebuah klip yang memperlihatkan kelompok kultus sesat bernama Abraxas, dengan pemimpinnya yang bernama Sander Diabo. Kultus sesat ini meyakini bahwa iblis bernama Abraxas adalah Tuhan mereka, dan neraka adalah tempat mereka kembali. Karena dianggap sesat, markas kultus itu pun dikepung oleh polisi. Sayang belum sempat Sander dan pengikutnya ditahan, ia dan para anggota kultus sesat tersebut sudah lebih dulu bunuh diri dengan membakar markas mereka. Akan tetapi, secara kebetulan ada satu anak perempuan yang selamat dalam insiden mengerikan itu, dan anak tersebut bernama Lily. Ia kemudian dibawa dan diasuh oleh seorang psikolog, bernama June Ross. Selama meneliti kondisi kejiwaan Lily, Dr. June mengaku melihat banyak hal aneh yang tak bisa dijelaskan secara ilmiah, sehingga akhirnya ia berkesimpulan bahwa Lily memang tengah ditempeli oleh sebuah entitas jahat. Setelah klip itu selesai, singkat cerita Dr. June dan Lily pun dipanggil untuk bergabung ke acara Night Owls bersama Jack. Di sini, Lily sebenarnya nampak seperti gadis muda yang normal-normal saja. Walau tampak agak kikuk, Lily terlihat sangat ramah kepada Jack dan semua orang di acara tersebut. Saat sedang jeda iklan, Dr. June bicara pada Jack bahwa ia tak bisa terlalu lama memperlihatkan Lily di depan kamera, karena ia takut hal aneh terjadi dan ia tak bisa mengendalikannya. Namun, karena Jack tahu acara ini sangat penting baginya, ia meminta apapun caranya Dr. June harus bisa membuat Lily tetap ada di acaranya. Tak lama, Leo muncul dan di sini ia mengabarkan bahwa Hristo meninggal dunia usai tadi memuntahkan cairan aneh di tengah acara. Jack awalnya tak percaya akan hal ini, tapi Leo menegaskan bahwa ini hal serius. Pada akhirnya, acara tetap dilanjutkan dengan Jack yang meminta kematian Hristo ini dirahasiakan lebih dulu dari orang-orang. Acara pun dilanjutkan, masuk segmen keempat.
Di segmen ini Jack melakukan bincang-bincang dengan Dr. Jun, sebagai seorang parapsikolog yang mempercayai fenomena gaib. Tapi di momen ini, Carr sebagai orang yang tak percaya akan hal itu, kembali menyela dan menyebut semua yang berkaitan dengan hal gaib, termasuk kultus sesat Abraxas tadi, adalah sebuah kebodohan. Bahkan, Carr berani menyebut Sandro adalah orang bodoh yang sudah menipu banyak orang. Tapi kemudian, Lily mengatakan bahwa dalam dirinya ada sebuah entitas yang ia sebut sebagai Mr. Uri Glass. Lily mengatakan kadang entitas itu berusaha mengambil alih tubuhnya, tapi Dr. Jun bisa membantu ia agar bisa tetap mengendalikan keberadaan Mr. Uri Glass. Lalu, tiba-tiba saja sebuah alat musik milik Gus mengalami error, beberapa gelas juga mulai pecah sendiri, tapi Carr meyakini itu hanya masalah kelistrikan biasa. Sementara Lily menyebut bahwa error itu disebabkan oleh keberadaan Mr. Uri Glass. Karena penasaran dengan sosok Mr. Uri Glass ini, Jack meminta agar Lily dan Dr. Jun bisa memanggilnya untuk diajak bicara. Awalnya, Dr. Jun enggan menuruti ini, tapi setelah Jack membujuknya dan meyakinkan semua orang di studio akan membantu, Dr. Jun akhirnya sepakat untuk memanggil Mr. Uri Glass. Ketika jeda iklan lagi, Dr. Jun sedikit kesal pada Jack karena sudah memaksanya melakukan hal yang bahaya terhadap Lily dan orang-orang di studio. Kemudian, Gus juga muncul dan memperingatkan Jack, dengan mengatakan Jack sudah bermain-main dengan hal yang sangat berbahaya. Tetapi, Jack yang tahu bahwa memanggil Mr. Uri Glass bisa membuat acaranya sukses, sama sekali tak memperdulikan ucapan Gus itu. Setelah jeda iklan, acara masuk ke segmen ke-6. Di segmen ini Dr. Jun akan memanggil sosok Mr. Uri Glass, sebuah entitas gaib yang ada di tubuh Lily. Singkat cerita, Lily diikat di sebuah kursi, kemudian Dr. Jun mulai memberikan beberapa sugesti yang membuat Lily tak sadarkan diri. Beberapa saat kemudian, Lily mulai menunjukkan gelagat aneh, ekspresi wajahnya berubah menjadi menyeramkan, dan suaranya menjadi sangat berat seperti seorang laki-laki. Di sini, kita pun tahu bahwa tubuh Lily sudah diambil alih oleh entitas yang bernama Mr. Uri Glass. Sosok Mr. Uri Glass mulai bicara aneh. Ia begitu kasar, bahkan ia juga menuduh bahwa Jack dan Dr. Jun memiliki hubungan spesial. Karena kesal, Dr. Jun pun tak sengaja menampar wajah Mr. Uri Glass. Kondisi mulai tak terkendali. Dr. Jun berusaha membaca mantra agar Lily bisa kembali. Tapi kemudian, Mr. Uri Glass yang seolah sudah kenal lama dengan Jack berkata, kenapa ia membiarkan hal itu terjadi, yang membuat Jack kebingungan soal yang dimaksud hal itu oleh Mr. Uri Glass. Setelah itu, tiba-tiba saja kursi terangkat, dan Lily pun akhirnya bisa kembali ke tubuhnya. Sesudah hal tersebut, Carr yang menilai itu semua palsu, lantas mengatakan bahwa yang tadi diperlihatkan oleh Dr. Jun dan Lily hanyalah sebuah trik. Tapi Jack menyela, dan mengatakan bahwa Carr bisa membuktikan ucapannya setelah jeda iklan. Kemudian masuk ke jeda iklan, Jack lagi-lagi bicara dengan Dr. Jun. Di momen ini Dr. Jun meminta Jack menjelaskan soal pepohonan tinggi dan sesuatu hal terkait Jack yang tadi disebutkan Lily lewat Mr. Uri Glass. Tapi Jack tak mau menjawab itu, dan ia malah mengalihkan obrolan ke topik lain. Di momen lain, Leo kemudian mengatakan bahwa setelah segmen Mr. Uri Glass tadi, rating acara Night Owls kini sudah semakin meroket. Leo pun meminta Jack untuk fokus sedikit lagi, dan menyelesaikan acaranya dengan baik. Masuk segmen ke-7, ini adalah segmen di mana Carr berusaha membuktikan apa yang terjadi tadi hanyalah trik dari Dr. Jun dan Lily. Carr lalu meminta Gus untuk menjadi relawan dari aksi pembuktiannya. Meski Dr. Jun sempat berusaha menegaskan bahwa ia tak menggunakan trik apapun, namun Carr tetap konsisten mengatakan bahwa itu hanya sebuah trik hipnotis. Singkat cerita, Carr bersama Gus sudah duduk saling berhadapan, dan Carr mulai meminta Gus dan semua penonton di studio, serta Jack untuk melihat ke sebuah arloji milik Carr. Sesudah itu, Carr bertanya soal Gus yang fobia kepada cacing. Kemudian, Carr mulai memberi sugesti kepada Gus, dan setelah momen ini tiba-tiba saja Gus merasakan gatal di bagian lehernya. Secara tiba-tiba juga, dari kulit leher Gus sekumpulan cacing keluar, bahkan lebih menjijikannya, Gus yang tak tahan dengan rasa gatalnya mulai merobek perutnya sendiri dan dari sana keluar banyak sekali cacing. Hal ini membuat Gus meminta tolong, dan penonton mulai panik. Kondisi mulai tak terkendali saat cacing itu juga mulai keluar dari wajah Gus, sementara Carr tak bisa menghentikannya. Akan tetapi, tiba-tiba saja semua berhenti, dan apa yang terjadi tadi terkait cacing dari tubuh Gus, hilang begitu saja. Setelah melakukan hal itu, Carr pun menjelaskan bahwa apa yang ia lakukan tadi adalah trik hipnotis, dan korban hipnotis tadi bukan hanya Gus, melainkan Jack dan juga banyak penonton di sana.
Untuk membuktikan itu memang hanya hipnotis, Jack meminta kameramen memutar ulang rekaman beberapa menit lalu, karena menurutnya kamera tak akan bisa diakali. Dari rekaman ulang itu, akhirnya memang benar bahwa tak ada cacing atau hal mengerikan lain, yang ada hanya Gus yang bertingkah aneh. Ternyata, beberapa penonton lain pun memang melihat, bahwa cacing itu memang tak pernah ada, sehingga sudah jelas itu hanya trik hipnotis. Karena Dr. Jun masih tak terima dengan tuduhan Carr, Lily pun kemudian menyarankan agar Jack dan kameramen juga memutar ulang rekaman saat Mr. Uri Glass tadi muncul dari tubuh Lily. Saat rekaman ulang diputar, semuanya nampak sama seperti momen tadi, yaitu wajah Lily berubah dan suaranya pun menjadi aneh, yang membuktikan bahwa apa yang dilakukan Dr. Jun tadi kepada Lily juga bukanlah trik hipnotis. Lalu, dari rekaman itu juga, tak sengaja sosok mendiang Madeline ikut terekam, yang membuat Jack sangat terkejut. Di tengah itu semua, Lily tiba-tiba saja bertingkah aneh lagi, dan sosok Mr. Uri Glass pun kembali keluar dari tubuh Lily. Kemunculan Mr. Uri Glass kali ini benar-benar membuat suasana kacau, para penonton yang ketakutan pun mulai pergi. Gus yang berusaha melawan menggunakan kalung salib, sayang sekali harus tewas, usai lehernya dipatahkan Mr. Uri Glass. Sama halnya dengan Gus, Dr. Jun, dan juga Carr yang berusaha melawan iblis itu sayangnya juga harus ikut terbunuh secara sadis. Saat kondisi kian kacau, Jack nampak pergi meninggalkan studio bersama Leo. Beberapa saat kemudian, Jack tersadar dan kini ia nampak ada lagi di tengah-tengah studio acara Night Owls. Anehnya, semua terlihat normal seolah tak terjadi apapun, termasuk Gus yang kembali hidup. Akan tetapi, di sini Jack seolah mengalami halusinasi, ia melihat kembali kilas balik dirinya saat membawakan acara Night Owls pada tahun-tahun sebelumnya. Tak lama, Jack kemudian nampak diajak oleh kelompok kultus The Groove ke sebuah area, tempat ia kemudian dipaksa melakukan ritual aneh demi bisa meraih kesuksesan. Meminum sebuah cairan, Jack tiba-tiba saja bertemu sosok mendiang istrinya yang sedang sekarat. Di momen ini, Madeline merasa bahwa ia sudah tidak kuat dan ia pun meminta Jack untuk segera membunuhnya. Sosok mendiang Madeline kemudian mengatakan bahwa jiwa Jack sepenuhnya milik mereka, dan Jack harus bisa menyelesaikan semuanya dengan membunuh Madeline sebagai bentuk ritual. Singkat cerita, Jack pun mulai menusuk dada Madeline, tapi sesaat kemudian ia kaget dan tersadar, bahwa ia ternyata masih ada di studio dan tak sengaja menusuk sosok Lily hingga tewas. Tak lama suara sirine mobil polisi berbunyi, dan film pun berakhir di sini. Oke semuanya, itu dia alur cerita dari film berjudul Late Night with the Devils. Sebuah film yang sangat menarik, karena kita seolah diajak melihat proses pembuatan sebuah acara televisi dengan segala intriknya demi rating, dan ditambah sentuhan supranatural yang cukup menegangkan. Sedikit penjelasan di ending tadi, menurut admin, momen waktu Jack berhalusinasi melihat mendiang istrinya, adalah gambaran dari rasa bersalahnya karena ia sudah mengorbankan sang istri yang terkena kanker, sebagai tumbal dari ritual kultus sesat yang diikuti Jack, yaitu kultus The Groove. Alasan Jack mengorbankan istrinya, tak lain adalah demi pamornya sebagai host dan pembawa acara yang sempat redup bisa kembali meningkat. Sementara soal sosok Lily, ia memang benar merupakan anak yang dirasuki iblis, dan kemudian membunuh banyak orang di acara Night Owls itu, sebelum ia sendiri juga akhirnya tewas ditusuk Jack yang sedang berhalusinasi. Untuk film Late Night with the Devils ini sendiri, gue bisa kasih nilai 7/10. Sekian untuk video kali ini, terima kasih buat yang udah nonton dan mohon maaf kalau masih banyak kekurangan. Kalian bisa kasih gue kritik, saran, masukan, atau request di kolom komentar. Jangan lupa like dan share video ini, juga subscribe channel ini supaya gak ketinggalan video baru. Segitu aja dari gue, sampai jumpa di video selanjutnya, wassalamualaikum.